Dari hadis ini, yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dosa yang kita lakukan kepada sesama manusia, maka apa yang harus kita lakukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Segenap rekan dan rekanita dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, karena sampai pada detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa kita harus bersyukur? Karena seseorang yang bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan secara penuh, secara sempurna, maka Allah menjanjikan pahala yang luar biasa. Dalam hadis yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin Abdurrahman Ibnu Abi Bakrin As-Suyuti dalam kitab Lubabul Hadisnya, beliau menukil hadis qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman min ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa puasa satu hari dari bulan Ramadan, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Fa idza tamma ramadhanu la yuktabu alaihi dzambun ilal hauli al-akhiri. Dan ketika sudah sempurna bulan Ramadan, maka tidak akan ditulis baginya sebuah dosa sampai pada tahun yang akan datang. Fa in mata qabla ramadhana akhara jaa yaumal qiyamati wa laisa alaihi dzambun. Dan apabila seseorang tersebut mati sebelum bulan Ramadan yang akan datang di tahun berikutnya, maka dia datang di hari kiamat dengan keadaan dia tidak mempunyai dosa apapun. Dari hadis ini menggambarkan betapa luar biasanya seseorang yang dia mau melaksanakan satu hari puasa di bulan Ramadan, maka dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika seseorang bisa menyempurnakan puasa di bulan Ramadan, maka dia sudah tidak akan ditulis baginya sebuah dosa sampai pada Ramadan di tahun berikutnya. Dan jika ternyata seseorang tersebut meninggal dunia sebelum sampai pada puasa di tahun berikutnya, maka nanti di hari kiamat dia akan datang dengan keadaan tidak mempunyai dosa. Beginilah luar biasanya seseorang yang mampu atau mau menyempurnakan puasa di bulan Ramadan, Allah menjanjikan pahala yang luar biasa. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Rawahul Khatib an Ibni Abbas. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, barang siapa seseorang puasa Ramadan, puasanya tadi karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni dan dosa yang akan terjadi juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luar biasanya pahala orang yang mau melakukan puasa Ramadan. Imanan, menurut Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi
atau yang masyhur disebut dengan Syekh An-Nawawi, imanan itu maksudnya adalah i'tiqadan bihaqqi fardhis shaumi, meyakini bahwa puasa itu merupakan sebuah kefarduan. Kemudian ihtisaban menurut beliau yaitu taliban lithawabi minallahi ta'ala, yaitu mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang puasa Ramadan meyakini bahwa itu merupakan sebuah kewajiban yang hak, dan dia mau mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang perlu digarisbawahi di sini dilanjutkan oleh Syekh An-Nawawi bahwa dosa, jadi yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana jika kita melakukan dosa kepada sesama manusia? Maka caranya adalah yang pertama, kita harus meminta maaf. Kita meminta halalnya kepada orang yang pernah kita perbuati dosa. Kita melakukan dosa kepada si A, maka kita harus minta maaf, kita minta halalnya supaya dosa yang pernah kita lakukan kepada orang tersebut dimaafkan oleh orang tersebut. Atau jika ternyata dosa itu masih belum dimaafkan, maka orang tersebut berhak untuk membalas dosa yang telah kita lakukan, untuk mengikhlaskan. Ibarat umpama kita pernah memukul 1 kali, maka dia berhak memukul kita 1 kali. Ini jika dosa berhubungan dengan sesama manusia, kita harus meminta halalnya, kita harus meminta maaf kepada orang tersebut. Makanya di penghujung bulan Ramadan ini nanti kesempatan bagi kita untuk saling bermaafan. Walaupun sebetulnya kita meminta maaf itu tidak harus menunggu di hari raya Idul Fitri, namun ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi kita. Sudah menjadi tradisi di hari raya Idul Fitri itu kita saling bermaafan, kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Kira-kira inilah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.